Shalom Hutri. Shalom. Ya, Hutri ada di sini karena kakak rindu Hutri menjadi berkat buat anak-anak muda yang ada di luar sana. Karena di usia Hutri yang masih muda, apalagi di Manado, saya rasa bukan hal yang mudah untuk seseorang itu bisa menjaga hidup mereka, atau seseorang itu bisa memberikan hidup mereka untuk Tuhan gitu kan, atau bisa dipakai Tuhan, bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tetapi benar-benar sungguh-sungguh ada dalam istilahnya ada dalam rencana Tuhan gitu, ada dalam kehidupan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi sebelumnya boleh Hutri perkenalkan diri, asalnya mana, terus apa sekarang kerja atau apa gitu kan. Jadi Shalom, nama saya Hutri Rewa, saya asal dari Manado dan sekarang saya tinggal di Lekar dan saya sekarang full time pelayanan. Kakak mau tanya, sebelum Hutri mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kehidupan Hutri sebelumnya, baik dalam keluarga maupun di teman-teman sekitar seperti itu? Jadi sebelum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dulunya Hutri secara karakter masih mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, mudah berpikiran hal-hal yang negatif, suka mempersalahkan orang lain, apalagi suka mempersalahkan Tuhan. Jadi setiap kondisi situasi yang tidak menyenangkan, Hutri belum mampu menerima dan mudah terbawa dengan situasi pergaulan yang buruk. Terus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa-apa saja yang Tuhan ubahkan dalam hidup Hutri, yang Hutri rasakan? Jadi yang pertama, Tuhan memulihkan hati Hutri terlebih dahulu kan. Tuhan memberikan kasih Bapa, Tuhan membalut hati Hutri yang terluka. Setiap amarah, kecewa, luka hati yang saya pribadi rasakan, Tuhan membalut itu dan Tuhan menggantinya dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan juga memulihkan pribadi Hutri secara pribadi, lewat karakter kan, lewat pemikiran, pola pikir, semuanya Tuhan mulai mengubahkan dengan pola pikir Kristus, supaya bagaimana pribadi Hutri sendiri lebih mengenal Tuhan secara lebih mendalam lagi, lebih dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa maunya Tuhan, bukan kebebasannya saya sendiri begitu. Jadi Tuhan juga mulai, ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan juga mulai memulihkan keluarga, saudara yang dulunya tidak terlalu akrab, sekarang mulai ada kesatuan, ada kebersamaan dalam keluarga. Ya. Oke, tadi Hutri sebutkan tentang Tuhan pulihkan hati, Tuhan pulihkan luka hati ya. Pengalaman seperti apa yang Hutri alami saat terjadi hal itu, yang sampai akhirnya Tuhan pulihkan? Ya, jadi waktu itu sih ketika dalam masalah amarah, kecewa, tersinggung, segala hal-hal yang saya simpan itu memang sangat mendalam ya, sangat mendalam, sakit hati yang saya simpan dari keluarga kan, apalagi saya dari kecil memang dibesarkan tanpa memiliki orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, mama, papa tidak ada, jadi saya secara pribadi merasa minder, merasa tersisih, merasa tidak ada yang menerima saya secara pribadi, dan saya pun merasa itu Tuhan itu tidak adil. Mereka ada memiliki keluarga yang yang ada orang tua kan, saudara keluarga yang akrab, tapi saya secara pribadi tidak terlalu akrab. Keluarga juga tidak terlalu itu waktu itu. Dan akhirnya saya kecewa dengan semua hal, saya kecewa dengan keluarga, kakak, beradik, karena saya secara pribadi juga memiliki kakak tiri. Saya juga amarah saya, kebencian saya memang sangat bertambah ya waktu itu, sampai akhirnya saya mulai membenci setiap situasi yang ada. Akhirnya saya mulai mengambil langkah waktu itu, karena saya tidak ada kasih sayang, jadi saya mengambil langkah waktu itu, saya ingin berubah itu dalam artinya saya berubah kebiasaan sendiri, saya ingin melakukan apa maunya saya. Jadi waktu itu karena saya menyimpan terlalu banyak kekecewaan, jadi waktu itu saya pernah yang menjadi seorang agak sedikit katakan pemberani gitu kan,
Nah, jadi waktu itu saya agak sedikit berubah menjadi bukan feminim lagi, yang bukan menjadi seorang perempuan bagaimana perempuan. Saya setengahnya agak sedikit menjadi seorang lelaki. Jadi waktu itu saya pribadi ada hal-hal yang memang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Saya lakukan itu semua. Saya hal-hal tentang mabuk-mabukan, miras, semuanya saya lewati itu semua dan sampai. Dan begitu juga pun saya menjadi agak jadi tomboy itu dikarenakan saya kurang kasih sayang. Jadi saya seperti itu karena saya ingin orang lain melihat pribadi saya. Saya ingin orang lain senang pribadi saya, karena saya merasa ketika saya berada di lingkungan lelaki, saya merasa saya memiliki teman. Tapi ketika saya berada di lingkungan perempuan, saya merasa saya rasa minder karena mereka kan memiliki orang tua, mereka memiliki kasih sayang orang tua. Sekarang saya secara pribadi tidak. Jadi saya lebih memiliki berteman dengan anak-anak lelaki. Jadi saya dulu juga pernah berteman dengan anak lelaki. Jadi saya kenakalan saya dulu, saya pernah diusir dari rumah. Tetapi saya dari dulu memang saya seorang perempuan. Tetapi ketika saya mulai beranjak dewasa, baru saya mulai berubah. Saya berpikiran saya ini lebih baik menjadi seorang laki daripada perempuan. Tetapi saya hanya berubah baru setengahnya ya. Saya berubah kayak sikap, tingkah laku sudah mulai berubah, tetapi tidak berubah secara fisik. Jadi sebelum berubah sampai situ, Tuhan mengubahkan pribadi saya bahwa saya yang seperti itu, karena hal itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Akhirnya saya dipulihkan Tuhan, saya menerima kasih Bapa, jamahan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan membalut, dan Tuhan berkata, inilah akulah Bapamu, akulah sahabatmu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Dari situ saya pun merasa saya memiliki Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan saya pribadi. Karena kalau saya memiliki manusia, orang tua, siapapun, pasti kita akan berpisah di dalam, ya katakanlah nanti semuanya kan pasti akan ada dalam kematian. Tetapi kan Bapa tidak akan pernah meninggalkan dalam suka dan duka, dan tidak akan pernah mengecewakan intinya ya. Jadi saya lebih mempercayai Tuhan itu. Jadi saya lebih, ketika saya sedang dipulihkan Tuhan, saya mulai merubah pribadi saya mulai berserah kepada Tuhan, saya mulai menerima Tuhan, saya mulai menerima pencuran Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Kan ada 3 baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan terakhir baptisan api. Ketika saya mulai menerima baptisan Roh Kudus, saya diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dan luar biasanya Tuhan, dan berkata bahwa engkau adalah salah satunya yang dipilih. Jadi dan berkata bahwa saya secara pribadi dipilih Tuhan dari ribu banyak orang, terutama anak muda. Terutama saya pribadi, saya bersyukur saya dipilih Tuhan. Saya boleh dibawa Tuhan sebelum saya jatuh lebih dalam lagi. Saya dibawa Tuhan untuk mendekat dengan Tuhan, mendalami Tuhan, dan mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Karena sebelumnya dulu saya pelayanan, saya tidak mengerti apa itu tujuan Roh Kudus, saya tidak tahu apa itu puasa, walaupun saya dulunya apa Pentikosta ya, saya tidak mengerti apa itu, saya tidak tahu. Yang saya tahu saya pelayanan, yang penting saya pelayanan saja, saya tidak tahu untuk siapa. Pada akhirnya saya mulai belajar ketika saya di zaman Tuhan, saya mulai mengenal siapa itu pribadi Tuhan yang sesungguhnya, dan saya pun dilatih Tuhan lewat karakter. Walaupun karakter itu Tuhan bahkan tidak semudah memberikan telapak tangan, ada waktu dan waktu proses. Akhirnya ketika saya mulai ada komitmen dengan Tuhan, saya pelayanan, dan akhirnya saya mulai belajar puasa, dan saya mulai belajar bagaimana pelayanan yang sesungguhnya itu untuk Tuhan. Karena kita adalah seorang hamba, kita melayani bukan untuk dilayani, karena Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi segala sesuatu apapun itu, saya pun mulai ketika saya telah diberikan Tuhan, saya pun mulai membaca firman, saya mulai mendalami firman, dan ketika saya dalam pergumulan, dan waktu yang lalu ketika saya dengan Tuhan, ketika saya kesusahan, saya mencari teman kan yang bilang kalau saya merasa lebih bebas, merasa hati saya tenang. Tetapi ketika saya sudah dalam Tuhan, ketika saya dalam pergumulan, Tuhan melatih bagi saya untuk mencari Tuhan sebagai manusia, bukan mencari tempat kesenangan, tetapi dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengubahkan semuanya.
Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, dan semuanya agar ketika apapun masalah atau semua yang akan dihadapi tetap bertahan. Ya. Terus memang benar sih ya, dampak dari tidak ada figur orang tua itu memang itu cukup lumayan berdampak besar bagi kehidupan anak-anak muda ya. Dan akhirnya tadi sebagai pelampiasan atau pelarian lari sebagai seseorang yang mengubah jati dirinya menjadi seorang laki-laki gitu kan, supaya diterima sama teman-teman, karena di teman-teman cowok mungkin lebih terasa diterima gitu kan. Memang itu sesuatu hal yang sering kali terjadi yang kita lihat ya. Makanya di luar sana begitu banyak orang anak-anak muda yang karena pergaulan atau karena broken home, mereka yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, dan ada yang berpendapat bahwa mereka memang terlahir seperti itu. Kalau saya tidak setuju ya, karena itu bertentangan sekali dengan firman Tuhan, karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan, ya kan. Kakak pribadi, kakak mengerti sih bagaimana rasanya tidak ada orang tua, karena kakak pun mengalami. Tetapi itu semua juga salah satu proses yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih kita. Tuhan tidak pernah salah pilih Hutri. Ketika Hutri dipanggil dari kehidupan yang seperti itu, yang tidak punya figur orang tua, saya percaya bahwa Hutri juga bisa menjadi berkat buat mereka-mereka di luar sana yang mereka kurang kasih sayang, mereka yang mungkin dari keluarga yang broken home, yang tidak punya keluarga atau lain sebagainya. Jadi menurut Hutri, bagaimana dengan mereka yang hidup dalam pergaulan bebas atau hidup seperti maunya mereka, karena mereka ada dalam keluarga yang broken home, atau mungkin mereka juga sama seperti Hutri yang nggak punya figur kasih sayang orang tua. Apakah mereka tidak punya harapan untuk masa depan? Kalau kembali lagi ke firman Tuhan ada ya, tapi bagaimana menurut pendapat Hutri bagi setiap mereka? Kalau saya secara pribadi, karena dulu saya melakukan hal itu karena salah satu hal karena kekecewaan. Jadi setiap anak muda, setiap pribadi, apalagi seorang anak muda, dan terkadang mereka mencari tempat pelampiasan kekecewaan mereka ketika mereka dalam tekanan, dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, apalagi kecewa dengan orang tua kan, yang masih ada orang tua, ataupun kecewa dengan orang tua yang broken home kan, ataupun kecewa dengan pasangan, ataupun kecewa dengan banyak hal yang membuat sakit hati, akhirnya mencari tempat yang membuat lebih nyaman kan, dengan teman-teman yang hidup dalam kebebasan duniawi, lebih nyaman dengan mereka, karena dengan mereka kita merasa nyaman. Tetapi itu hanya sementara, kenyamanan yang sementara. Tapi pada akhirnya kekosongan yang dalam hati masih belum diisi. Jadi hati itu masih tak kosong walaupun terasa nyaman. Saya pribadi waktu itu walaupun terasa nyaman, tetapi masih tetap kosong dalam hati. Jadi sampai akhirnya ketika kalau memang itulah yang kalian katakan tadi, kalau pilihan Tuhan memang tidak pernah salah. Kalau memang Tuhan sudah pilih, siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan pasti akan membawa pribadinya mengenal Tuhan, mendalami Tuhan. Jadi bersyukur bagi orang-orang anak muda yang masih memiliki orang tua. Bersyukur karena apa? Masih memiliki orang tua. Dan bersyukur walaupun tidak memiliki orang tua, itu proses Tuhan. Bisa saja ketika mungkin orang tua kita broken home, mungkin bisa saja pribadi kita sendiri, kita sebagai anak, ketika kita mencari Tuhan, mungkin ketika pribadi kita mencari Tuhan dan kita dipulihkan Tuhan, menerima jamahan Tuhan, ketika kita dipulihkan, kita bisa memulihkan orang tua kita. Nah, ataupun yang tidak memiliki orang tua, kita masih memiliki Tuhan kan, masih memiliki Bapa yang mengasihi, yang mencintai kita apa adanya, yang mengatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Walaupun dunia menghina kita, menghina kita, tetapi Tuhan akan mengangkat kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mengangkat kita di kepala bukan ekor, menjadi alat yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Jadi kalau misalkan memang pribadi mungkin di antara kita yang teman-teman yang masih muda, yang tidak memiliki orang tua, bisa saja Tuhan pakai kita untuk memulihkan keluarga kita. Tapi walaupun tidak orang tua, kita bisa memulihkan keluarga kita. Kita kan masih memiliki saudara, kakak, adik, siapapun itu. Dan pribadi kita ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan,
maka secara otomatis Tuhan pun akan bawa pribadi kita masing-masing di dalam rencananya Tuhan. Jadi kita harus membuka proses kita, mengertikan rencananya Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus minta Tuhan apa yang Tuhan mau dalam pribadi saya. Minta Tuhan lupakan karakter saya, lepaskan, saya mau melepaskan pengampunan. Sekarang banyak orang berkata, saya sudah melepaskan pengampunan terhadap orang tua, saya sudah melepaskan pengampunan terhadap teman saya, sahabat saya. Karena terkadang sahabat kita sendiri yang akan mengecewakan kita, menjatuhkan kita, mempermalukan kita. Orang terdekat kita yang dapat menjadi yang dapat membawa kita down. Tetapi terkata bahwa Tuhan adalah sahabat terbaik. Jadi kalau apapun terjadi, kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi kita harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih mendalami akan Tuhan, karena walaupun kita kalau kita ingin bebas dari semua itu, ingin melepaskan pengampunan, tidak semudah itu kita berkata saya melepaskan. Kita harus ada berharga lewat puasa dan ada komitmen. Kita harus ada komitmen pribadi sebagai anak muda. Tentang komitmen apapun itu pribadi kita dengan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan kerja terus itu apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Tuhan akan kerja terus itu ketika kita sudah mulai jauh ataupun kedepannya mulai lemah, mulai jatuh. Tuhan akan mengingatkan dengan komitmen yang sudah kita katakan kepada Tuhan. Ketika kita melihat komitmen itu, kita pasti akan kuat. Saya pribadi ketika saya mulai jauh dengan Tuhan, mulai lemah, Tuhan mengingatkan lagi dengan komitmen yang sudah saya komitmenkan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saya melihat itu, Tuhan mengingatkan lagi dengan kasih mula-mula di mana awal saya mencari Tuhan. Jadi saya dengan komitmen itu membuat saya pribadi tetap kuat dan bertahan. Jadi segala sesuatu kita harus syukuri, karena siapapun orang tua kita, kalau mereka marah, walaupun mereka memukuli atau apapun itu, mereka itu adalah Tuhan titip. Jadi bersyukur kalau masih memiliki orang tua. Jadi sangat bersyukur kalau masih dihargai orang tua kita, karena kan firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu, maka semuanya akan diberikan tambahkannya kepadamu kan. Itu firman Tuhan sendiri yang katakan. Jadi firman Tuhan itu ya amin, firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri. Jadi saya pribadi ketika saya lebih mendalami firman Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, hormatilah ayah ibumu, saya berkata, Tuhan, saya harus hormati siapa? Saya tidak memiliki orang tua kan, tapi Tuhan katakan saya memiliki keluarga dalam Tuhan. Saya memiliki orang-orang kenalan, siapapun itu orang yang lebih tua dari saya, mereka adalah keluarga saya, mereka adalah orang tua. Jadi dari situ saya belajar menghormati siapapun yang lebih tua. Jadi segala sesuatu apapun itu kita harus belajar menghormati, menghargai orang lain. Apalagi selagi masih muda kan. Bagaimana agar pribadi kita dihargai orang lain, kita pun harus menghargai orang lain. Pertama kita harus menghargai diri kita sendiri. Agar kita bisa menghargai orang lain, pertama kita harus menghargai diri kita sendiri. Saya secara pribadi, saya merasa minder dengan pribadi saya sendiri. Tetapi pada akhirnya, ketika Tuhan berkata, engkau berharga. Tuhan berkata bahwa saya pribadi berharga di mata Tuhan. Akhirnya saya berkata kalau saya berharga, saya anak Tuhan, saya berbeda dengan anak lainnya. Karena itu saya mulai mengoreksi diri saya sendiri, mengoreksi diri. Kemudian saya menerima pribadi saya apa adanya. Saya diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apapun saya, bagaimanapun rupa saya, pribadi saya, kekurangan saya, apapun sesuatu yang diciptakan itu terbaik buat pribadi saya. Dan apapun sudah berikan bagi saya percaya apapun yang diberikan itu baik adanya, dan saya pakai itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Semuanya saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apalagi sekarang sudah akhir zaman, untuk anak-anak muda, iblis mulai menggodai anak-anak muda kan lewat handphone, kan lewat alat komunikasi, lewat hal-hal apapun yang duniawi yang membuat anak-anak muda yang seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi penuai kesamaan, iblis mulai mengagalkan janji Tuhan. Jadi saya pribadi ketika saya berdoa berkata, Tuhan, tidak ada satu oknum apapun yang dapat mencuri setiap janji Tuhan dalam pribadi saya. Saya percaya janji Tuhan, firman Tuhan akan tergenapi. Jadi ketika saya mulai saya itu dimulai dari pribadi kita sendiri. Kita yang harus membatasi diri kita lewat hal-hal yang akan membuat kita jatuh. Itu pun yang pergaulan. Karena firman Tuhan sendiri katakan, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik.
Jadi itu adalah dari pribadi kita sendiri. Kalau kita ini ingin bebas, Tuhan kan memberikan kita dua kebebasan. Kebebasan dalam duniawi, yaitu pesta pora, terserah mau melakukan apa, tetapi pada akhirnya ya kita dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan berikan kebebasan untuk melayani, semau maunya Tuhan mau lakukan apa bagi kita, situasi apapun tidak menyenangkan, kita tetap bertahan seperti itu. Jadi intinya seperti ini, sebagai anak muda kita harus jangan menyimpan kekecewaannya, jangan menyimpan amarah, kecewa. Walaupun kita pribadi mungkin sudah marah, kecewa, sebelum kita melepaskan pengampunan terhadap orang lain, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Karena terkadang kita mungkin merasa bersalah kan, karena kita merasa bersalah, jadi kita melakukan apa maunya kita, melakukan ini bebas kan, tapi akhirnya hanya satu hal, itu semuanya sia-sia. Ya, jadi terus ini juga jangan menyalahkan keadaan ya. Ketika teman-teman semua, anak-anak muda, kalian yang terlahir sebagai di keluarga yang broken home atau apapun keadaan teman-teman, jangan pernah menyalahkan orang tua, apalagi Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan, tetapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Tuhan mengizinkan saudara ada, kalau Tuhan menciptakan saudara, teman-teman semua, karena firman Tuhan mengatakan sebelum kita itu dikandung, Tuhan itu sudah mengenal kita. Berarti kejadian kita memang dahsyat dan ajaib gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan, walaupun mungkin terlahir di keluarga broken home atau seperti apapun itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Jangan izinkan iblis itu merusak masa depan kita dengan seperti yang Hutri tadi katakan, dengan kekecewaan, dengan hal-hal yang membuat kita itu nggak bisa bangkit gitu. Jadi teman-teman harus bisa bangkit dari keterpurukan, dari menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat teman-teman semua. Terus juga tadi Hutri katakan tentang komitmen. Memang benar ya, Tuhan pernah katakan sama kakak juga begini, ketika engkau komitmen dengan aku jauh lebih komitmen dengan kamu. Jadi kalau kita tahu bahwa satu-satunya pribadi yang setia sama kita, satu-satunya pribadi yang sangat mengasihi kita tanpa syarat, itu hanya Yesus, hanya pribadi Yesus. Jadi jangan salah memberikan hati kita itu kepada yang lain gitu loh. Apalagi anak-anak muda cenderung ketika mereka kurang kasih sayang, mereka lari ke hal-hal yang nggak benar. Mereka kalau ada yang suka langsung diterima, akhirnya hidup semau mereka sendiri. Jangan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita, hanya Tuhan yang benar-benar menerima kita apa adanya dan mengasihi kita tanpa syarat. Buktinya apa? Buktinya 2000 tahun yang lalu Dia sudah memberikan segalanya buat kita, bahkan nyawanya. Itu sudah sebuah bukti buat kita, untuk kita itu tidak berpikir panjang untuk kita mau komitmen dengan Tuhan. Memang nggak mudah sih, namanya komitmen itu kan sesuatu hal yang dibangun secara keputusan hati kita kan. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan untuk komitmen sama Tuhan, kita nggak akan pernah menyesal untuk hal itu. Jadi untuk Hutri, mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana yang mendengarkan Hutri pada malam ini. Jadi sebagai anak muda ya, jadi kita harus belajar ya, semua kan belajar. Orang hebat bukan karena bisa, tetapi karena belajar. Nah jadi untuk segala sesuatu kita belajar dari segala satu hal yang tidak menyenangkan, kita harus tangkap bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu apapun yang terjadi, dalam pergumulan, tantangan apapun, jangan pernah mundur, terus maju kena, mundur kena. Jadi intinya tetap maju saja kan, tetap maju terus, tetap bertahan. Apapun yang terjadi, tetap bertahan, jangan pernah lari. Kalau memang ketika merasa sudah jatuh, sudah rasa kayak sudah berdosa, Tuhan mampu mengampuni. Sampai dosa bagaimanapun kita, semua orang pasti berdosa. Tetapi kalau memang pribadi kita ingin mencari Tuhan, kerinduan kita untuk bertobat bersungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan mengampuni. Jadi kita hanya berdoa saja, Tuhan ampuni, Tuhan sudah ampuni. Jadi sebagai anak muda, mari kita belajar untuk menjadi teladan.
saya firman Tuhan kan firman Tuhan mengajarkan secara pribadi untuk menjadi garam terang dunia. Tapi walaupun itu tidak semudah ya, tidak semudah kita melakukan firman Tuhan, menghidupi firman itu tidak semudah. Karena dalam pribadi kita masih manusia daging. Ada saat-saat dimana kita membuka celah kan, seperti kecewa, amarah, kebencian, itu hal seperti itu sia-sia. Karena ketika kita menyimpan kekecewaan, amarah, iri hati, dengki, keinginan mata, keinginan daging, keinginan duniawi, semuanya itu sia-sia. Apalagi menyimpan kekecewaan itu bisa menjadi sakit penyakit. Apalagi masih muda, kan masih muda, mari kita berkarya untuk Tuhan Yesus. Mari kita sebagai penopang gereja di akhir zaman, kita sebagai generasi muda di akhir zaman, mari kita sama-sama bersatu, bersehati, kita bawa para jiwa-jiwa di luar sana, anak-anak muda yang terpuruk dalam keadaan. Jadi kita harus belajar juga ketika dalam kencanan kita kuat, dan di balik pergumulan ada berkat yang besar. Apalagi kita sebagai anak muda, firman Tuhan katakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi saya pribadi iman itu bahwa masih ada masa depan, masih ada harapan. Jangan pernah berhenti ketika sudah merasa situasi mungkin merasa sudah tidak ada jawaban Tuhan, mungkin sudah berdoa tidak ada jawaban. Tetap percaya, imani bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dia akan menjawab semuanya dan dia akan berikan semuanya indah pada waktunya. Tetapi satu hal, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apalagi saya pribadi sebagai anak muda, ketika saya minta kepada Tuhan, Tuhan inginkan senangkan dulu hati Tuhan. Jadi senangkan hati Tuhan dengan apa? Kita melakukan apa maunya Tuhan. Kita senangkan Tuhan, kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita latih pribadi kita masuk dalam penyembahan, terus berdoa setia dengan Tuhan, taat-taat firman-Nya. Jadi kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka hati Tuhan pun akan 9 menit lagi. Tuhan pun akan jawab semuanya apa yang kita butuhkan. Ya, jadi teman-teman, tapi ini perlu ditegaskan lagi bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita Tuhan memang, firman Tuhan memang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi fokus kita jangan kepada pemberiannya, fokus kita itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena jangan sampai kita salah fokus gitu loh. Kita bukan menjadikan Tuhan itu menjadi kantong Doraemon, tetapi kita menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi yang benar-benar layak untuk memiliki hidup kita sepenuhnya gitu. Kalau soal apa yang Tuhan mau kasih, apa sih yang nggak Tuhan kasih, kalau apa Tuhan itu disenangkan dengan hidup kita gitu. Jadi kita akan tutup pada malam ini. Sebelumnya juga saya mau sampaikan, Hutri ini sudah terpanggil sebagai pendoa syafaat, dan juga dia juga sebagai tamborin yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau Hutri bisa dipakai, anak-anak muda, semua teman-teman yang mendengar pada malam ini juga bisa dipakai Tuhan. Jadi selama masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Tuhan Yesus memberkati.